Mari kita mempelajari bersama catatan-catatan Bapak Gereja Purba sebagai saksi sejarah. Catatan-catatan Bapak Gereja adalah juga merupakan saksi-saksi sejarah, dan kita sudah mempelajari catatan sejarah yang menulis bahwa Bapak Gereja Theophilus, Uskup Kaisarea, telah melaksanakan kebaktian Natal pada tanggal 25 Desember tahun 160 Masehi, dan bukti sejarah ini dikutip oleh Hospinian. Catatan Bapak Gereja selanjutnya adalah catatan dari Hippolytus dalam Commentary of Daniel yang mengungkapkan adanya tanggal 25 Maret sebagai hari konsepsi yang 9 bulan kemudian tentulah hari kelahiran Sang Mesias. Disambung dengan catatan Julius Africanus dalam Chronographia yang juga secara konsisten memandang tanggal 25 Maret sebagai hari konsepsi, dan itu terhubung dengan 25 Desember sebagai hari kelahiran Sang Mesias. Kemudian masih banyak sekali catatan-catatan dari bapak-bapak gereja yang lainnya. Saint Gregorius of Nazianzus merayakan Natal pada 25 Desember 379. Saint Yohanes Chrysostomus melakukan misa Natal pada 25 Desember 386. Masih ada catatan lagi, yaitu dari Saint Yohanes Cassianus. Dalam catatannya yang bertarik antara tahun 418 sampai 425. Masih ada Saint Cyrillus, Patriark Alexandria, Uskup Paulus dari Emesa, berkhotbah pada perayaan kelahiran Tuhan Yesus 25 Desember tahun 432 Masehi. Dan ini juga membuktikan bahwa kelahiran Kristus sudah diperingati pada hari yang sama di Mesir atau di Alexandria. Encyclopedia Britannica pada edisi yang ke-11 tahun 1910 mencatat apa yang ditulis oleh bapak-bapak gereja ini, termasuk apa yang dilaksanakan oleh Theophilus dari Antioquia, atau dia adalah uskup dari Kaisarea. Ensiklopedia ini juga mencatat apa yang ditulis oleh Hippolytus. Dua fakta sejarah ini kita dapat menemukan tanggal 25 Desember. Dan masih ada lagi catatan-catatan Bapak Gereja, misalnya di sini ada Origen dan seterusnya. Kemudian pada Encyclopedia Britannica edisi yang kemudian, misalnya edisi online seperti ini, oleh karena gencarnya gugatan akan 25 Desember itu dan tuduhan-tuduhan bahwa Christmas 25 Desember adalah pagan, kemudian Encyclopedia Britannica menambahkan ide tentang Christmas pagan ini dalam catatan mereka. Natal 25 Desember digugat. Ada teolog yang menyalah-nyalahkan Bapak Gereja dan tidak menerima catatan-catatan Bapak Gereja sebagai sumber dari sejarah. Sesungguhnya kekristenan tidak tercabut dari sejarah gereja. Alkitab pun bukan sekedar buku iman. Alkitab sekaligus catatan sejarah. Mulai dari Adam, Abraham, Yesus Kristus, dan gereja itu sendiri. Kelahiran Yesus Kristus adalah catatan sejarah. Silsilah Yesus Kristus adalah catatan sejarah. Kematian Yesus Kristus adalah catatan sejarah. Eksistensi gereja adalah catatan sejarah. Dan gereja menjadi bagian dari sejarah dunia. Menghadapi tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah bahwa Natal itu pagan, Natal itu kafir, adakah bukti sejarah kelahiran bahwa Dewa Saturnus, Dewa Sol Invictus, Dewa Mitra, mereka lahir pada 25 Desember secara seragam? Tuduhan-tuduhan ini justru tidak memiliki dasar sejarah. Tuduhan para anti-Natal bahwa Mitraisme masuk ke Kristen di Roma itu tidak konsisten sebenarnya. Penemuan secara akurat menyatakan, pertama, bukti arkeologi menunjukkan bahwa kuil Mitraik atau Mitraium yang paling awal di Kekaisaran Romawi tertanggal lebih dari 1 abad dari era kebangkitan Kristen itu sendiri. Prasasti Mitraik yang paling awal diketahui juga berasal dari abad kedua. Sehingga kekristenan tentu tidak bergantung pada Mitraisme.
karena tidak ada bukti untuk misteri Mitraik sebelum tahun 100 Masehi. Kristen tidak meminjam ajarannya dari Mitraisme, karena agama Kristen mendahului agama mistik Mitraik di Kekaisaran Roma. Dan ini saya kutip dari tulisan Thomas Ross dari artikelnya yang berjudul Did New Testament Christianity Borrow from Mitraism? Faktanya bahwa kultus Mitraik itu yang meminjam kepercayaan Kristen, seperti yang dilakukan banyak sekte-sekte pagan setelah agama Kristen muncul. Justinus Martir, dia lahir tahun 100 dan meninggal pada tahun 165 Masehi, mengungkapkan hal ini pada abad kedua. Demikian tulisannya. Yang ditiru oleh iblis jahat dalam agama misteri Mitras memerintahkan hal yang sama untuk dilakukan. Karena roti dan secangkir air itu ditempatkan dengan mantra tertentu dalam ritus mistik orang yang sedang diinisiasi. Engkau dapat mengetahuinya dan engkau dapat mempelajarinya. Itu adalah tulisan dari Justinus Martir yang menyatakan orang-orang dari sekte-sekte Mitras inilah yang meniru kepercayaan kekristenan. Ada sebagian teolog Kristen sendiri yang menggugat tanggal 25 Desember itu. Tapi sebenarnya koreksi mereka justru salah. Banyak orang-orang Kristen sendiri atau golongan-golongan teolog yang anti Natal, mereka melakukan kejahatan. Sebab mereka menerapkan standar yang sangat tidak adil. Alkitab tidak dianggap sebagai bukti sejarah. Catatan bapak-bapak gereja tidak dianggap sebagai bukti sejarah. Padahal Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru memiliki ribuan salinan bahasa asli yang dapat diperbandingkan kebenarannya. Naskah Qumran adalah salah satu penemuan sejarah terbesar. Isinya adalah naskah-naskah Perjanjian Lama. Terdapat pula salinan naskah Perjanjian Baru yang berjumlah 5.700-an bahasa asli Yunani dan ada sekitar 20.000 hingga 25.000 naskah kuno terjemahan awal Perjanjian Baru dalam bahasa Syria, Koptik, Latin, Ibrani, Armenian, Georgia, dan Gotik. Banyak ilmuwan bahkan teolog sendiri melakukan satu standar yang tidak adil kepada Alkitab. Banyak ahli percaya begitu saja ucapan Sokrates. Padahal tulisan Sokrates hanya berapa gelintir saja dan perlu juga diteliti kebenarannya. Demikian juga ucapan Plato, mereka percaya begitu saja. Padahal salinan tulisan Plato mungkin tidak lebih dari 10 salinan saja. Demikian juga tulisan dari Aristoteles atau kisah Julius Caesar. Mereka menempatkan para tokoh-tokoh dalam sejarah dunia ini, Sokrates, Plato, Aristoteles, bahkan Julius Caesar, tanpa perlu adanya kritik sejarah, historical criticism, atau kritik salinan, atau kritik bentuk, seperti yang diterapkan pada Alkitab. Alkitab kita telah mengalami berbagai kritik tinggi, kritik rendah, kritik sejarah, kritik salinan, kritik bentuk, dan segala macam kritik kepada Alkitab. Dan Alkitab tetap berdiri teguh dalam ketidakpercayaan mereka. Walaupun para ahli sejarah itu melakukan hal yang tidak adil kepada Alkitab kita dengan mengesampingkan salinan-salinan yang jumlahnya puluhan ribu ini sebagai suatu bukti sejarah. Salinan-salinan Alkitab dan apapun yang dicatat di dalamnya, tentulah itu merupakan saksi dari sejarah. Demikian juga tulisan dari bapak-bapak gereja yang mengumpulkan naskah-naskah suci pada zaman dahulu. Dan ajaran-ajaran mereka pun juga merupakan saksi sejarah. Sekarang kita masuk pada Immaculate Conception. Kapan itu terjadinya? Menurut catatan sejarah dari bapak-bapak gereja, merujuk pada 25 Maret, yang 9 bulan kemudian jatuh pada 25 Desember.
Nah, dari mana para bapak-bapak gereja ini menemukan tanggal 25 Maret? Marilah kita teliti apa yang mereka tulis dan kebenaran apa yang mereka tulis. Kita bandingkan dengan sejarah yang berdekatan dengan tulisan-tulisan dari para bapak gereja. Misalnya tulisan-tulisan tradisi dari orang-orang Yahudi. Misalnya kitab Talmud. Dari mana tanggal 25 Maret yang terkait dengan 25 Desember itu muncul? Dasarnya adalah kitab Lukas pasal 1 ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari kelompok Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak memiliki anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, yaitu rombongan Abia, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi dalam kisah ini kita menemukan fakta sejarah bahwa Zakaria adalah masuk pada rombongan Abia. Dan kemudian pada suatu giliran rombongan Abia ini, Zakarialah yang mendapatkan undi untuk melakukan tugas keimamatan, yaitu membakar ukupan di dalam bait Allah. Secara khusus kita akan membaca ayat 19 ini, di mana Gabriel menemui Imam Zakaria. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Fayaan hamal fayomer elaf ani Gabriel ha omet livnei ha Elohim. Veshaluach anochi ledaber elecha ulivaserek et habesorah hazot." Tanggal 25 Maret ada dalam tulisan Hippolytus, Julius Africanus, kemudian Yohanes Chrysostomus. Tanggal 25 Maret ada di dalam tulisan sejarah dari Bapak Gereja Hippolytus, Julius Africanus, juga Yohanes Chrysostomus. Dan mereka mengungkapkan tanggal yang khusus, yaitu tanggal 25 Maret sebagai hari konsepsi Maria. Tanggal 25 Maret berkaitan dengan kalender Yahudi, yaitu bulan Nisan di sini. Nah, disinilah terjadi konsepsi Maria yang kemudian 9 bulan sesudahnya Yesus Kristus lahir pada bulan Kislev, kalender Yahudi. Tanggal 25 Maret dalam catatan-catatan Bapak-Bapak Gereja itu berkaitan dengan Lukas 1 ayat 36 tentang konsepsi kepada Maria. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi jelas di sini bahwa ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, usia kandungan dari Elizabeth adalah bulan yang ke-6. Para kelompok antinatal 25 Desember biasanya mereka dengan bangga
mengungkapkan perhitungan mereka sendiri dengan mengajukan pembagian rombongan imam Israel yang diambil dari 1 Tawarik 24. Mereka seolah-olah mengoreksi tulisan-tulisan Bapak Gereja yang mereka anggap salah dan tidak mereka anggap sebagai bukti sejarah. Mereka mengajukan rombongan piket para imam ini, ada 24 rombongan, dan mereka memiliki perhitungannya sendiri untuk digunakan menyerang tulisan-tulisan sejarah dari Bapak Gereja kita. Nah, apakah mereka yang benar ataukah Bapak Gereja yang benar? Apakah teori mereka yang baru muncul ribuan tahun setelah Yesus lahir lebih hebat dari tulisan-tulisan sejarah Bapak Gereja? Teori mereka seperti ini. Dalam Lukas 1:5 ayat 25 dijabarkan tentang imam di bait suci bernama Zakaria yang mendapat kabar dari malaikat tentang kelahiran anak yang ia nanti-nantikan, yaitu Yohanes Pembaptis. Berkaitan dengan jadwal pelayanan imam, Imam Zakaria termasuk rombongan Abia. Rombongan Abia adalah rombongan ke-8 dari 24 rombongan imam yang ada. Jika dihitung, maka saat Imam Zakaria menjalani tugasnya terjadi pada bulan keempat, yaitu bulan Tamus. Dengan demikian, diperkirakan persetubuhan akan terjadi setelah masa tugas, yakni pada bulan kelima kalender Yahudi, yaitu bulan Av. 9 bulan kemudian, Yohanes Pembaptis lahir pada bulan Iyar, atau bulan kedua kalender Ibrani, yang jatuh pada sekitar bulan April atau Mei. Dari hitungan itu, Ibu Yesus Kristus yang sedang mengandung di bulan yang pertama berkunjung ke rumah Elizabeth, Ibu Yohanes Pembaptis yang sedang mengandung di bulan ke-6, Lukas 1 ayat 36. Berpatokan pada informasi ini, maka mereka menghitung bulan melahirkan bagi Maria setelah mengandung selama 9 bulan, yakni pada bulan Tisri yang jatuh sekitar bulan Desember dan Oktober menurut kalender Masehi. Dan hitung-hitungan para antinatal 25 Desember ini memperkirakan bahwa Yesus Kristus lahir sekitar bulan September atau Oktober yang dikaitkan dengan hari raya Yahudi, yaitu hari raya Sukkot. Jika kita dalami hitungan para antinatal 25 Desember ini, mereka menghitung bulan Nisan adalah awal jadwal piket. Nah, apakah benar hitungan seperti ini? Nah, apabila menghitung bahwa bulan Nisan adalah awal jadwal piket, maka hitungannya seperti ini. Rombongan pertama bertugas pada minggu pertama bulan Nisan. Pergantian kelompok dilakukan sesudah hari Sabat. Pada minggu kedua, bertepatan dengan hari raya Pesak, yaitu tanggal 14 sampai 21 Nisan. Ke-24 rombongan imam semuanya bertugas bersama. Akibatnya, rombongan kedua menjalankan tugas kelompoknya sendiri pada minggu ketiga, bulan Nisan. Dalam hitungan mereka ini, rombongan Abia termasuk Zakaria menjalankan tugas mereka pada minggu yang ke-10, yaitu minggu sesudah hari raya Pentakosta, awal bulan Juni. Setelah selesai tugas jabatannya, Zakaria pulang ke rumah untuk menemui istrinya, dan mereka perkirakan pada sekitar bulan Juni, kitab suci mencatat bahwa beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Dan mereka memperkirakan kelahiran dari Yohanes ini 9 bulan atau 40 minggu kemudian, yaitu bertepatan dengan hari raya Pesak, jatuh pada sekitar akhir Maret sampai awal April. Pada saat Elizabeth hamil 6 bulan, malaikat Gabriel datang kepada Maryam, yaitu akhir Desember. Kenapa dihitung dari akhir Desember? Karena mereka memperkirakan bahwa Zakaria menemui istrinya dan terjadi kehamilan itu pada sekitar bulan Juni atau Juli. Bahwa Yesus Kristus lahir di sekitar hari raya Sukkot atau hari raya Tabernakel pada 15 Tisri. Nah, apakah benar pengajuan perhitungan yang mereka ajukan ini untuk menyanggah
tulisan-tulisan sejarah dari bapak-bapak gereja. Sesungguhnya, hitung-hitungan dari kelompok yang anti Natal 25 Desember ini adalah salah. Karena golongan Kristen anti Natal Desember itu tidak membaca Esra pasal 7 ayat 8 sampai 10 yang menunjukkan bahwa bulan Av adalah awal jadwal piket rombongan imam yang menyiratkan bahwa tanggal dimulainya piket itu tidak lama setelah tiba di Yerusalem dari pembuangan di Babel. Mari kita membaca Esra 7 ayat 8 sampai 10. Lalu tibalah ia ke Yerusalem pada bulan kelima. Nah, apa itu bulan kelima? Bulan kelima adalah bulan Av, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi menurut catatan Alkitab ini, kembalinya orang-orang Yahudi dari pembuangan di Babel terjadi pada bulan Av. Perkiraan logis awal jadwal dari para imam itu tentulah segera setelah awal bulan Av itu. Diperkirakan pada minggu kedua bulan Av menjadi awal jadwal dari rombongan para imam. Jadi, hitungan yang berdasarkan Alkitab, Esra pasal 7 ayat 8 sampai 10 mendasari awal tugas dari para imam itu terjadi pada bulan Av. Dapat kita bandingkan tadi dengan apa yang sudah kita baca. Bahwa para anti Natal itu menghitung awal jadwal para imam itu mulai bulan Nisan. Berarti ada perbedaan persepsi antara orang-orang yang anti Natal 25 Desember, orang-orang yang menolak tulisan-tulisan dari Bapak Gereja. Mereka menghitung secara salah, yaitu awal jadwal para imam itu dimulai dari bulan Nisan. Sesungguhnya kalau mereka membaca Alkitab secara benar, Esra pasal 7 ayat 8 sampai 10, mereka seharusnya menghitung dimulai pada bulan Av. Jadi, hitungan dari para anti Natal itu tidak alkitabiah. Berdasarkan Esra pasal 7 ayat 8 sampai 10 ini, nanti kita dapat membuktikan dengan apa yang ditulis oleh para bapak gereja yang merupakan saksi sejarah. Jika mereka masuk pada minggu pertama bulan Av, maka perkiraan awal jadwal dari para imam itu dimulai pada minggu yang kedua dari bulan Av ini. Nah, baiklah kita teliti lagi apa yang ditulis oleh Bapak Gereja berkaitan dengan pembagian rombongan imam Israel. Lukas 1 ayat 5, kita baca lagi. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia, seperti yang sudah kita baca tadi, dia adalah rombongan yang ke-8. Sedangkan rombongan yang pertama, yaitu rombongan Yoyarif, bertugas pada minggu kedua bulan Av. Dari mana kita mendasarkan bahwa para imam itu memulai pekerjaannya pada bulan Av. Ini dapat diketahui dari Esra pasal 7 ayat 8 sampai 10. Bahwa jadwal piket imam dimulai dari bulan Av. Orang-orang yang anti Natal 25 Desember, orang-orang yang memiliki perhitungannya sendiri, orang-orang yang menolak tulisan-tulisan Bapak Gereja, mereka juga melupakan ada kesaksian dari kitab tradisi orang Yahudi, yaitu Talmud, Ta'anit 29a, ayatnya yang 10 sampai yang ke-12. Rombongan Abia adalah rombongan ke-8, sedangkan rombongan pertama, yaitu rombongan Yoyarif, bertugas pada minggu kedua bulan Av. Hal ini dapat diketahui dari Esra pasal 7 ayat 8 sampai 10, bahwa jadwal piket imam dimulai pada bulan Av.
Hal ini juga dikuatkan dengan kesaksian kitab tradisi Yahudi, yaitu Talmud Ta'anit 29a ayat 10-12. Di situ dituliskan bahwa Rabbi Yohanan bersaksi bahwa dia hidup pada generasi terjadinya Tisha B'Av atau tanggal 9 bulan Av, minggu kedua bulan Av, bahwa keruntuhan Bait Allah kedua pada tahun 70 Masehi yang bertugas adalah rombongan Yoyarif. Rentang waktu antara kesaksian dari Rabbi Yohanan ini dengan apa yang terjadi pada keruntuhan Bait Allah pada tahun 70 Masehi adalah sangat dekat atau yang paling dekat dengan kelahiran Kristus daripada perhitungan orang-orang anti Natal yang dengan sombongnya menyalah-nyalahkan perhitungan dari Bapak Gereja. Di antara rombongan imam yang pertama hingga yang ke-8 terdapat hari raya Rosh Hashanah tanggal 1 Tisri dan juga hari raya Yom Kippur, hari raya terbesar pada tanggal 10 Tisri, di mana seluruh rombongan imam akan bertugas secara bersama-sama. Maka diperkirakan bahwa rombongan Imam Abia bertugas pada minggu yang ke-9, yaitu 8 plus 1. Terhitung dari minggu kedua bulan Av, maka akan ketemu minggu yang ketiga pada bulan Tisri, yaitu sekitar hari raya Sukot, di mana yang mendapat undi untuk menyalakan ukupan di dalam Bait Allah itu adalah Imam Zakaria. Dan terjadinya ini diperkirakan pada tanggal 15 bulan Tisri. Dengan memahami ini, nanti Anda akan ketemu bahwa catatan dari Bapak Gereja sangat berhubungan dengan hitungan yang benar seperti ini. Bahwa hitungan ini didukung oleh dua saksi. Yang pertama adalah kesaksian dari Alkitab itu sendiri, yaitu dari Esra pasal 7 ayat 8-10. Kemudian disusul dengan kesaksian kitab Talmud, Ta'anit 29 ayat 10-12. Nah, kita mendapatkan dua saksi sejarah yang menguatkan pendapat dari Bapak-bapak gereja tentang 25 Maret yang berhubungan dengan 25 Desember. Dalam Torah terdapat hukum dui ganda saksi, yaitu Mitzvot nomor 247, bahwa tidak memutuskan suatu kasus atas bukti seorang saksi. Unus testis, nullus testis. Perhitungan dari Bapak-bapak gereja selain secara konsisten sama-sama menuliskan 25 Maret sebagai hari konsepsi dan 25 Desember sebagai hari kelahiran, sangat berhubungan dengan hitungan ini. Dan itu dikuatkan dengan dua saksi, Esra 7 pasal 8, juga Ta'anit 29a. Maka ada dua saksi. Dasar dari Mitzvot 247 itu terdapat dalam Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Tulisan Bapak Gereja memiliki dua saksi, yaitu Esra pasal 7 ayat 8-10, juga Ta'anit 29a ayat 10-12. Ta'anit 29a menuliskan suatu peristiwa besar yang di situ menuliskan kesaksian dari Rabbi Yohanan yang dia hidup pada generasi terjadinya Tisha B'Av. Nah, apakah itu Tisha B'Av? Tisha B'Av artinya adalah tanggal 9 bulan Av. Dan ini ditulis dalam Ta'anit 29a ayat 10-12. Tanggal 9 bulan Av, dan apabila dihitung dalam kalender Romawi, itu terjadi pada tahun 70 Masehi. Rabbi Yohanan tadi menyatakan bahwa ketika terjadinya keruntuhan Bait Allah oleh Jenderal Titus, rombongan imam yang mana yang bertugas? Rombongan imam yang bertugas adalah
rombongan Imam Yoyarif. Tisha B'Av ini juga disebut dengan Shabbat Hazon. Arti harfiahnya adalah Sabat Wahyu. Tetapi ini lebih diartikan dengan Black Sabbath. Kenapa disebut dengan Black Sabbath? Karena hari itu adalah hari yang sangat menyedihkan, di mana bait Allah kedua itu runtuh selama-lamanya hingga hari ini. Nah, peringatan Tisha B'Av pada tahun 2020 ini terjadi pada tanggal 17 Juli 2020. Peringatan Tisha B'Av tidak hanya terkait dengan apa yang terjadi pada 70 Masehi itu. Tisha B'Av adalah hari puasa tahunan dalam tradisi Yudaisme. Ini merujuk kepada pengepungan Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar kedua dari Babel, yang dimulai pada tanggal 10 bulan 10 pada tahun ke-9 pemerintahan Sedekia, kira-kira tahun 588 sebelum Masehi. 18 bulan kemudian, pada tanggal 17 Tamus, pada akhir ke-11 pemerintahan Sedekia, yaitu pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Nebukadnezar menerobos tembok kota. Pengepungan berakhir dengan penghancuran bait suci yang pertama yang dibangun oleh Salomo. 3 minggu kemudian, yaitu pada tanggal 9 bulan Av, Tisha B'Av, yang merupakan akhir dari kerajaan Yehuda, disusul dengan pembuangan orang-orang Yahudi ke Babel. Nah, kejadian ini terulang yang kedua kalinya. Pada Tisha B'Av, tanggal 9 bulan Av, pada hari yang sama terjadi penghancuran bait Allah yang pertama yang pernah dibangun oleh Salomo pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian terulang pada penghancuran bait Allah yang kedua oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Penghancuran bait Allah dilakukan dalam pimpinan Jenderal Titus. Dan ini berkaitan dengan apa yang ditulis dalam kitab tradisi Yahudi, yaitu Ta'anit 29a ayat 10-12. Anda perhatikan, Talmud ini dapat dibaca secara online. Jadi saya tidak asal bicara, saya tidak mengajukan hitung-hitungan saya sendiri, tetapi saya mencoba memahami apa yang dituliskan oleh bapak-bapak gereja itu benar atau tidak. Betulkah hitung-hitungan para anti Natal 25 Desember yang menyatakan bahwa tulisan dari Bapak Gereja itu salah? Kesaksian dari Bapak Gereja itu salah. Tulisan dari Bapak Gereja itu bukan saksi sejarah. Nah, Tisha B'Av betul-betul dituliskan pada Talmud ini. Anda membaca di sini tanggal 9 bulan Av. Bahasa Ibraninya Tisha B'Av di sini. Rombongan imam yang melayani pada Tisha B'Av tanggal 9 bulan Av, minggu kedua bulan Av, adalah rombongan imam Yoyarif. Jelas tertulis di sini. Kita juga dapat membacanya dalam naskah Ibraninya, ada tertulis nama Yoyarif. Jadi Ta'anit 29a ini menjadi bukti yang menguatkan tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja, bahwa jadwal rombongan pertama, imam-imam Israel yang melayani di Bait Allah, dimulai pada bulan Av, minggu yang kedua. Apa yang dapat kita baca dalam Ta'anit 29a ini? Saya bahas dalam buku saya pada halaman 48, bahwa rombongan Yoyarif itu menjadi rombongan yang pertama melayani di Bait Allah. Sesuai Ta'anit 29a, mereka melayani pada bulan Av, minggu yang kedua. Sehingga nanti bisa diperkirakan divisi rombongan ke-8, yaitu rombongan Abia, yang dimana Imam Zakaria, bapak dari Yohanes Pembaptis itu, melayani di Bait Allah. Dan perkiraannya adalah setelah Hari Raya Yom Kippur,
masuk pada hari raya Sukot. Sehingga perkiraan kehamilan dari Ibu Yohanes yaitu Elizabeth terjadi setelah pelayanan 15 Tisri hari raya Sukot di Bait Allah. Nah, buku saya halaman 49 juga membahas tentang Ta'anit 29A yang menguatkan tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja. Sekarang kalau kita kaitkan tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja, yaitu Hippolytus, Julius Africanus, Yohanes Chrysostomus, dan seterusnya, kesaksian dari bapak-bapak gereja ini benar. Tanggal 25 Maret, secara bersama-sama, bapak-bapak gereja menyatakan bahwa 25 Maret adalah tanggal konsepsi Maria. Dan 25 Maret ini adalah bulan ke-6 dari kehamilan Elizabeth. Dari apa yang tertulis dalam kitab suci, Esra pasal 7 ayat 8 sampai 10, dibandingkan dengan Ta'anit 29A ayat 10 sampai 12, dua kesaksian sejarah ini menguatkan tulisan-tulisan Bapak Gereja bahwa pelayanan keimamatan awalnya dimulai pada bulan Av, apabila Zakaria itu adalah rombongan imam ke-8, yang dimana di bulan Tisri ini terdapat 3 hari raya yang besar. Yang terbesar adalah hari raya Yom Kippur. Yang pertama ada Rosh Hashanah. Yang kedua adalah hari raya Yom Kippur. 2 hari raya ini secara bersama-sama seluruh rombongan imam melayani di Bait Allah. Dan kemudian masih ada 1 hari raya, yaitu hari raya Sukot. Dan kemungkinan pada hari raya Sukot ini malaikat Gabriel datang kepada Imam Zakaria. Apabila kedatangan malaikat Gabriel itu terjadi pada bulan Tisri, maka kita dapat menghitung 6 bulan setelahnya. Anda lihat di sini, jadwal awal piket imam dimulai dari Yoyarif pada bulan Av. Kemudian giliran dari rombongan Abia, yang dimana Imam Zakaria ada di situ, terjadi pada bulan Tisri. 6 bulan setelah bulan Tisri ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk perkiraannya pada bulan Nisan. Bulan Nisan menurut kalender Romawi itu terjadi pada bulan Maret sampai bulan April. Jadi dengan perhitungan secara cermat seperti ini, dengan membandingkan kesaksian dari Alkitab dan juga kesaksian dari Talmud, justru menguatkan perhitungan dari bapak-bapak gereja yang memunculkan tanggal 25 Maret sebagai tanggal konsepsi pada Maria. Dari kesaksian bapak gereja, jika kita kaitkan dengan Lukas pasal 1 ayat 10 sampai 11. Gabriel mendatangi Zakaria setelah hari raya Yom Kippur, yaitu pada hari raya Sukot 15 Tisri 3756. Kalender Ibrani perkiraannya antara tanggal 26 September 6 sebelum Masehi kalender Romawi. Kemudian Lukas 1 ayat 23. Zakaria segera pulang ke rumahnya di Hebron setelah tugasnya selesai. Kerinduan hatinya untuk memiliki anak mendorongnya untuk segera pulang ke rumahnya di Hebron. Jarak antara Hebron dengan Yerusalem ini sekitar 28 km. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27 dan 36. Gabriel mendatangi Maria pada bulan ke-6 kehamilan Elizabeth. Dan tentulah itu terjadi setelah 15 Tisri, yang kemudian 6 bulan kemudian masuk pada bulan Nisan. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan tulisan-tulisan dari Bapak Gereja. 25 Maret
sebelum Masehi, malaikat Gabriel datang kepada perawan Maria. Sehingga perhitungan dari bapak-bapak gereja ini dikuatkan dengan sumber-sumber sejarah ini. Bahwa 9 bulan setelah tanggal 25 Maret adalah 25 Desember. Dan itu menjadi bukti bahwa kelahiran Kristus bukan hitungan secara asal-asalan. Bukan diserap dari pagan, tetapi penghitungan yang cermat dari para bapak gereja, yang juga merupakan saksi sejarah. Apa yang kita pelajari ini terdapat dalam buku saya halaman 50, dan bukan suatu kebetulan bahwa tanggal 25 Desember pada tahun 5 sebelum Masehi itu bertepatan dengan tanggal 25 Kislev, yaitu Hari Raya Hanukkah. Hari Raya Hanukkah diperingati selama 8 hari. Dan angka 8 ini tentulah berhubungan dengan angka penyunatan bagi bayi. Dan Yesus Kristus disunat pada umur 8 hari. Dan ini tentu saja bukan kebetulan. Catatan dari Bapak Gereja yang menurut saya paling menarik adalah catatan dari Hippolytus yang mengaitkan kelahiran Yesus Kristus itu dengan hari penyunatannya. Ia menuliskan untuk kedatangan pertama Tuhan kita dalam daging terjadi ketika ia lahir di Bethlehem, 8 days before calends of January. 8 hari sebelum kalender Januari. Nah, ini tentu saja menarik. Kenapa di sini Hippolytus tidak langsung menuliskan tanggal 25 Desember, tetapi 8 hari sebelum kalender Januari. Naskah bahasa asli Yunaninya dalam tulisan Hippolytus menulis pro octo kalandon Januarion. 8 hari sebelum kalender Januari. Jelas sekali ditulis di situ. Nah, kapan itu 8 hari sebelum kalender Januari? 1 Januari hari ke-8, 30 Desember hari ke-7, 30 Desember hari ke-6, 29 Desember hari ke-5, 28 Desember hari ke-4, 27 Desember hari ke-2, 26 Desember hari ke-2, 25 Desember hari pertama. Jelas dalam tulisannya secara sejarah bersaksi bahwa kelahiran Kristus terjadi pada tanggal 25 Desember. Apa yang dituliskan oleh Hippolytus ini dapat dikaitkan dengan catatan gereja. Kalender kuno Romawi, kronografi tahun 354 yang berbunyi tanggal 8 sebelum kalender Januari adalah Natal Kristus di Bethlehem, Yudea. Nah, sekarang apabila para bapak gereja itu menuliskan kelahiran Kristus 25 Desember, bagaimana dengan tahun kelahirannya? Nah, tahun kelahiran Yesus Kristus ini dapat kita kaitkan dengan sumber sejarah lainnya, yaitu misalnya catatan dari Yosefus, sejarawan Yahudi yang pertama, mengatakan bahwa sesaat sebelum Herodes meninggal telah terjadi gerhana bulan yang menurut para pakar perbintangan terjadi pada 13 Maret tahun 4 sebelum Masehi. Dalam bukunya Antiquities of the Jew, buku ke-17, chapter 6, 167. Dengan mengacu pada taksiran Herodes bahwa bayi yang baru lahir itu tidak lebih dari 2 tahun usianya, maka taksiran intelektual tahun kelahiran Yesus Kristus sekitar tahun 4-5 sebelum Masehi. Bukti-bukti sejarah tentang keluarga Herodes ini baik dari penggalian maupun arsip di Roma lengkapnya seperti ini. Herodes Agung memerintah tahun 40-4 sebelum Masehi. Nah, yang ini terkait erat dengan kelahiran Kristus. Kalau dihubungkan dengan Kaisar Agustus, pasti cocok dengan kelahiran Yesus Kristus. Karena Gaius Julius Kaisar Octavianus yang menjadi kaisar pertama
kerajaan Romawi dengan gelar Kaisar Agustus justru hidup sejak tahun 62 sebelum Masehi hingga 19 Agustus tahun 14 Masehi. Tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Apabila dikonversikan dengan kalender Yahudi, nanti itu bertemu dengan 25 Kislev yang adalah Hari Raya Hanukkah. Sehingga di sini perhitungan dari bapak-bapak gereja dalam tulisan-tulisan historis mereka terbukti benar bahwa Yesus lahir 25 Desember dan itu terkait dengan Hari Raya Hanukkah. Mungkin ada yang bertanya, apabila kelahiran Yesus menandai kalender Masehi atau kalender Anno Domini, mengapa Yesus lahir tanggal 4 sebelum Masehi? Kenapa Yesus tidak lahir 1 Masehi? Nah, ini tentu saja ada ceritanya. Menurut Dionysius Exiguus yang hidup pada tahun 470 Masehi sampai 544 Masehi, yang menetapkan kalender Masehi pada tahun 525 Masehi. Tahun kelahiran Yesus Kristus itu bertepatan dengan 754 tahun berdirinya kota Roma. Niatnya kalender Masehi dimulai dari sejak kelahiran Yesus Kristus. Jadi tahun 1 Masehi diniatkan 1 tahun setelah kelahiran Kristus. Tapi itu niatnya saja. Yang menjadi masalah, Dionysius tidak memperhitungkan tahun nolnya. Dari tahun 1 sebelum Masehi, dia melompat menghitung langsung ke tahun 1 Masehi. Itulah sebabnya hingga saat ini tidak dikenal tahun 0 Masehi. Andai tahun 0 Masehi dihitung, maka seharusnya ada tahun 0 Masehi yang berjumlah 365 hari, sama seperti tahun-tahun yang lain. Selain itu, Dionysius juga tidak memperhitungkan masa pemerintahan Kaisar Agustus selama 4 tahun. Ketika kaisar tersebut masih menggunakan nama Octavianus. Nama Octavianus tersebut ditinggalkannya ketika dia menang melawan Antonius dan Cleopatra pada tahun 31 sebelum Masehi. Dengan demikian, tahun 4 sebelum Masehi hingga tahun 1 sebelum Masehi bukan tahun kelahiran Yesus. Jika 4 tahun yang tidak dihitung itu kemudian diperhitungkan, maka tahun baru setelah kelahiran Yesus Kristus adalah tanggal 1 Januari tahun 4 sebelum Masehi, kalender Julian. Dengan ini, taksiran intelektual tahun kelahiran Yesus Kristus sekitar tahun 4 sampai 5 sebelum Masehi. Kita masih ingat bahwa Hippolytus menuliskan bahwa kelahiran Yesus itu 8 hari sebelum kalender Januari. Hippolytus, Bapak Gereja, juga sering difitnah bahwa dia sudah terkontaminasi dengan paganisme Romawi. Tetapi apabila kita menelaah apa yang dituliskan oleh Yosefus itu tentang 8 hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun gereja kala itu dalam himpitan keras kekuasaan Romawi, bapak-bapak gereja masih tetap pada identitasnya, yaitu identitas keyahudian Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang inkarnasi lahir di antara orang-orang Yahudi. Dan kelahiran Yesus berkaitan erat dengan tradisi-tradisi Yahudi, termasuk hari penyunatannya, yang jatuh pada 8 hari setelah kelahirannya. Dan ini terkait erat pula dengan Hari Raya Hanukkah yang diperingati 8 hari dari tanggal 25 Kislev sampai tanggal 2 bulan Tevet kalender Yahudi. Angka 8 terkait erat dengan Yesus Kristus. Nanti pada sesi-sesi mendatang kita akan melihat korelasi angka 8 dengan Yesus Kristus. Yang pertama tentu saja terkait dengan hari penyunatannya. Dan dalam kaitannya dengan Hari Raya Hanukkah. Mengapa Hari Raya Hanukkah dirayakan 8 hari? Karena 7 adalah angka alam semesta. Tuhan
menciptakan alam semesta dalam 6 hari penciptaan. Kemudian ada 1 hari di mana Tuhan menguduskan segala apa yang diciptakannya itu. Sehingga 7 adalah angka alam semesta. Maka angka 8 adalah angka yang melampaui alam. Bagaimana manusia dapat masuk pada kekekalan di olam haba, world to come, yaitu dengan mengenal sang terang sejati. Yohanes 8 ayat 12. Jadi Hanukkah sebagai hari raya terang sangat erat dengan eksistensi Kristus yang adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Bersama Kristus, Allah yang inkarnasi, kita dapat masuk ke dalam olam haba. Kekekalan di olam haba. World to come. Haleluya.